Sepanjang Via Dolorosa, di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan, dipikulnya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus sang Raja. Namun dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari.
membasahi bumi, membasuh dosa manusia. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Saya beri Tampasok 2. Hari ini adalah hari Paskah, Jumat Agung. Jadi sempena hari Paskah ini kita mengadakan perjamuan kudus sempena hari Paskah. Jadi siapkan kamu punya roti, ya, roti. Ini roti dan air merah lah kan. Oke, sementara saya sedikit perkongsian. Kamu sudah sediakan ini ya, Monsiko. Hari ini 15 hari bulan April 2022 dan sepatutnya kita mengadakan perjamuan kudus di gereja secara serentak dengan sidang-sidang lokal yang lain. Tapi kita di gereja SIB Tampasok 2 memilih untuk merayakan hari Paskah pada 17 hari bulan, yaitu hari Ahad. Jadi hari ini 15 bulan April, pimpinan mengambil keputusan untuk perjamuan kudus saja pada hari Paskah yang sangat memberkati, sangat indah bagi kita semua umat Kristen yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jadi mari kita bacakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 16. Roma 5:16 mengatakan, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Dalam Roma 5 ayat 16 tadi ada dua pelajaran. Bagi saya lah secara pribadi, dan harap Tuhan atau Roh Kudus berbicara kepada kita dengan cara pribadi kepada kita masing-masing. Oke. Bagi saya yang pertama ialah dosa satu orang.
Siapakah satu orang itu? Mungkin kita, mungkin individu yang lain, tapi secara alkitabiah kita tahu bahwa apabila manusia jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, karena mereka melanggar perintah Tuhan itu untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka dia mengakibatkan dosa bagi mereka. Tapi lebih daripada itu, dia dosa itu menjadi dosa turunan, seolah-olah satu satu orang yang berbuat jahat, semuanya terpaling. Dosa satu orang mengakibatkan semua orang berdosa, dan ini mengakibatkan hukuman bagi keturunan Adam dan Hawa. Tapi syukur, puji Tuhan, dalam nomor 2 yang saya pelajari di sini, yaitu tentang kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kasih karunia itu ada akibatnya, ialah pembenaran. Saya mau menyampaikan satu cerita ilustrasi yang dulu saya dengar daripada seorang kawan atau senior Kristen dalam tahun 1982. Dia mengatakan bahwa apabila seseorang itu mengadakan birthday, dia memberi hadiah, atau orang akan memberi hadiah kepada dia secara sukarela, secara cuma-cuma. Dan begitu juga dia mengatakan bahwa apabila seseorang itu memberi kita air untuk diminum, dia berikan itu secara sukarela, secara percuma. Bayangkan kalau kita menolak, contoh tadi hadiah dan air itu, maka kasih karunia itu berlaku atau tidak? Kita dapat rasakah itu air untuk diminum kalau kita menolak? Tentu tidak kan. Jadi inilah pelajaran kita sempena ini, kita diingatkan tentang kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia datang ke dunia ini untuk memberikan dirinya menjadi seolah-olah Dia orang berdosa, karena Dia memberi kita kasih karunia. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi umat manusia. Oke? Jadi kalau kita terima kasih karunia ataupun pengorbanan Yesus Kristus itu, maka berlakulah ini firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, apabila kita percaya kepada kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dan itu yang menghapuskan dosa kita semua, bukan karena kita baik, bukan karena kita berbuat sesuatu yang baik untuk mendapatkan kasih karunia itu, tapi firman Tuhan mengatakan oleh iman, karena kita percaya dan menerima kasih karunia itu, maka
Allah memberikan kita dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan baik kita. Memang itu perbuatan baiklah. Lepas kita menerima kasih karunia itu, memang Tuhan juga mau umat percayanya untuk berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu tidak mendatangkan keselamatan. Yang mendatangkan keselamatan itu ialah kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Dia datang untuk mati bagi kita di atas kayu salib karena Dia mengasihi kita. Dia mau memberikan kasih karunia itu secara cuma-cuma. Ya, dalam ayat 9 mengatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke. Jadi satu lagi cerita ilustrasi yang saya mau menyampaikan, yaitu seorang pemabuk. Seorang pemabuk yang memandu motornya dengan laju dan tidak mengambil kisah tentang peraturan-peraturan jalan raya sehingga mengakibatkan kemalangan. Dan dia diseret kepada ke pengadilan dan dibicarakan. Oke. Jadi karena dia telah melanggar peraturan jalan raya yang telah ditetapkan, maka tentulah Tuan Hakim itu memberi hukuman kepadanya dengan denda sekian-sekian dan memasukkan dia di dalam penjara. Tapi apa yang terjadi sangat mengherankan, bahwa apabila bicara sudah selesai, hukuman sudah dijatuhkan, maka Tuan Hakim itu sendiri datang kepada orang yang bersalahnya dan dia sanggup membayar harga untuk menjamin dia daripada denda kesalahan itu dan masuk penjara. Dia tanggung semua kosnya. Jadi orang pun sangat heran, kenapa begitu? Rupanya anak itu ataupun orang yang terbabit bersalah itu anak Tuan Hakim itu sendiri. Betapa baik, betapa indahnya kan. Anak ini, pesalah ini tidak perlu menjalani hukuman karena telah ditanggung atau telah dijamin oleh Tuan Hakim itu. Karena Tuan Hakim itu adalah bapaknya sendiri. Nah, di sini kita mau bertanya, kabar baiknya apa bagi saya tentang Paskah ini, tentang kematian Yesus di atas kayu salib ini? Kabar baiknya ialah kita ditebusnya, kita dikasihinya, kita diampuni dosa-dosa kita yang dosa turunan itu Adam dan Hawa, pelanggaran kita sekarang dan akan datang, telah ditanggung, telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak perlu dihukum masuk ke dalam api neraka. Tapi firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah kabar baiknya. Kita tidak perlu masuk neraka lagi karena kematian Yesus Kristus. Kita diberi kehidupan kekal di dalam kerajaannya di surga nanti, apabila kita dipanggil oleh Tuhan, apabila masa kita berakhir di dunia ini. Haleluya, syukur, puji Tuhan Yesus Kristus.
Amin, saudara. Nah, Paskah ini juga menjadi peringatan bagi kita, ataupun mengingatkan, atau kita mengingati tentang apa? Kita baca pengorbanan kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Firman Tuhan mengatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk pembenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kata firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Haleluya. Syukur puji Tuhan. Kita bukan saja mendapat kesembuhan rohani karena darah Kristus itu, tapi kita juga boleh disembuhkan dalam apa saja yang mengikat kita, yang menekan kita. Contoh yang dosa-dosa tadi, dan mungkin saudara ada penyakit fisikal juga. Kalau kita dengan iman percaya Tuhan menyembuhkan kita, maka dengan kuasanya, dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus itu, kita pasti sembuh. Amin, saudara. Kirim pribadi kesembuhanmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kita semua sembuh. Imanilah, percayalah itu. Di hari yang indah, di hari Paskah ini. Perjamuan kudus sempena Paskah tak memperingati kematian dan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Datangannya yang pertama sudah berlaku, tapi ada lagi yang dijanjikan Tuhan, bahwa di akhir zaman dia akan datang pada kedua kalinya. Haleluya. Dalam 1 Korintus 11:24 mengatakan, inilah tubuhku, kata Tuhan, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan ayat seterusnya mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Puji syukur firman Tuhan. Mari kita siap-siap untuk mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Dengan pertama kita mengambil roti, dan roti ini melambangkan atau tubuh Yesus Kristus yang kita imani di dalam Tuhan Yesus Kristus secara rohani, ya. Saya bacakan firman Tuhan sebelum kita ambil bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Nah,
Matius 28:27. Mari kita minum bersama-sama air merah ini, ataupun apa saja jenis air yang kamu ada. Kita minum bersama-sama. Haleluya. Sebagai tanda kesatuan kita dalam mengingati akan pengorbanan Yesus, tubuhnya dihancurkan karena mengasihi kita, dan darahnya mengalir di Kalvari dari kepala sampai ke tubuhnya sehingga habis, karena menyucikan kita dari segala dosa turunan, segala dosa, segala pelanggaran, bahkan sakit penyakit kita, hingga kita sempurna menjadi kudus di dalam Kristus Yesus. Yang khusus pada hari Paskah ini kita mengingati pengorbanan dan kasih Kristus Yesus kepada kita semua. Haleluya. Tidak ada kasih yang sebesar kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sehingga jumpa lagi di hari kesempatan yang lain. Haleluya. Selamat hari Paskah. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.